Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Iin Padulemba. Saya mewakili anggota kelompok 4 dari kelas B. Baik, di sini saya akan membahas materi mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Pada mata kuliah ini, saya akan menjelaskan topik tentang pengertian sosiologi, tujuan, objek, dan ruang lingkup. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian sosiologi pendidikan menurut F.G. Robbins. Sosiologi pendidikan adalah cabang ilmu sosial yang mempelajari tentang struktur dan dinamika dalam proses pendidikan. Struktur di sini mengandung sejumlah dalam pendidikan, yaitu sistem kepribadian dan pengetahuan. Sedangkan dinamika pendidikan berhubungan erat dengan masalah-masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat. Yang kedua, menurut Profesor Dr. Nasution, sosiologi pendidikan adalah ilmu yang berusaha untuk mengetahui cara mengendalikan proses pendidikan untuk mengembangkan kepribadian individu agar lebih baik. Yang ketiga, menurut Francis Brown, sosiologi pendidikan adalah disiplin ilmu pengetahuan yang diajarkan dalam analisa lingkungan budaya individu dalam nuansa pendidikan. Artinya, seluruh aspek budaya sosial dan pendidikan dijadikan satu dalam prosedur. Yang keempat, menurut Abdullah Samsudin, sosiologi pendidikan adalah cabang dari ilmu pengetahuan yang membahas interaksi sosial anak mulai dari keluarga, masa sekolah sampai dewasa, serta dengan kondisi-kondisi kultural yang terdapat dalam lingkungannya atau masyarakat di mana ia tinggal atau dibesarkan. Yang kelima, menurut Dr. Randus Ari Hagunawan, sosiologi pendidikan adalah ilmu pengetahuan yang berusaha memecahkan masalah-masalah pendidikan dengan analisis atau pendekatan sosiologi. Adapun kesimpulan dari pengertian sosiologi pendidikan, yaitu sosiologi pendidikan adalah cabang dari sosiologi yang membahas struktur dan proses pendidikan di masyarakat, secara khusus dan secara umum. Secara khusus membahas aspek-aspek sosial dari pendidikan pada tingkat individu, keluarga, dan sekolah. Secara umum, membahas berbagai ide maupun peranata sosial yang berpengaruh terhadap struktur dan dinamika proses pendidikan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tujuan sosiologi pendidikan menurut S. Nasution mengatakan bahwa ada 7 tujuan sosiologi pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, analisis proses sosialisasi. Terkait hal ini, dipahami bahwa sosiologi pendidikan memperhatikan pengaruh keseluruhan lingkungan budaya sebagai tempat dan cara individu memperoleh dan mengorganisasikan pengalamannya. Yang kedua, analisis kedudukan pendidikan dalam masyarakat. Analisis ini lebih mengutamakan fungsi lembaga pendidikan di masyarakat, serta menganalisis hubungan sosial antara sekolah dengan berbagai aspek masyarakat. Yang ketiga, analisis sosial di sekolah dan antara sekolah dengan masyarakat. Analisis sekolah di sekolah dan antara sekolah, dalam hal ini mengupayakan menganalisis pola-pola interaksi sosial dan peranan sosial dalam masyarakat sekolah dan hubungan orang-orang di dalam sekolah dengan kelompok terkait di luar sekolah. Yang keempat, alat kemajuan dan perkembangan sosial. Sekolah dalam hal ini dapat dijadikan alat kontrol sosial yang membawa kebudayaan ke puncak yang setinggi-tingginya. Yang kelima, dasar menentukan tujuan pendidikan. Sosiologi pendidikan dipandang oleh sejumlah ahli sebagai alat menganalisis tujuan pendidikan secara objektif, di mana mencoba mencapai suatu filsafat pendidikan berdasarkan analisis masyarakat dan kebutuhan manusia. Yang keenam, sosiologi terapan. Sosiologi terapan lebih menerapkan prinsip-prinsip sosiologi dalam disiplin ilmu
lain sehingga lahir sosiologi ekonomi, sosiologi politik, dan lain-lain. Dan terakhir, latihan bagi petugas sekolah. Sosiologi pendidikan bertujuan sebagai latihan bagi petugas pendidikan sehingga tidak hanya mempelajari masalah-masalah sosial dalam pendidikan, melainkan juga tujuan pendidikan, bahan kurikulum, pokok-pokok praktis, etnis, dan lain-lain. Oke, sekarang kita masuk pada objek sosiologi pendidikan. Objek sosiologi pendidikan adalah masyarakat, karena terdiri dari sekumpulan manusia yang telah lama bersama dan saling berinteraksi. Interaksi tersebut seringkali menghasilkan nilai dan norma untuk mengatur kehidupan di dalam sebuah masyarakat. Selain objek utama sosiologi juga memiliki beberapa objek lain, yaitu yang pertama, objek sosiologi material adalah benda fisik, sumber daya, dan tempat yang dapat mempengaruhi kebudayaan di masyarakat. Yang kedua, objek sosiologi non-material adalah budaya dan adat istiadat. Yang ketiga, objek sosiologi formal adalah manusia sebagai makhluk sosial dan anggota masyarakat. Yang keempat, objek sosiologi budaya adalah salah satu faktor yang dapat memengaruhi hubungan satu dengan yang lain. Yang kelima, objek sosiologi agama yang dapat menjadi pemicu hubungan sosial masyarakat dan memengaruhi hubungan manusia. Oke, sekarang kita masuk pada ruang lingkup sosiologi pendidikan. Oke, saya akan menjelaskan ruang lingkup sosiologi pendidikan mengenai hubungan timbal balik antara individu dengan individu lain. Itu sebagai contoh kita melihat seseorang pemimpin dan pengikut yang memiliki interaksi yang khas. Setiap mereka bertemu, seseorang pengikut selalu menundukkan pandangannya dan melaksanakan titah pemimpinnya. Fenomena interaksi dua orang ini sudah bisa menjadi objek kajian sosiologi. Yang kedua, hubungan antara individu dengan kelompok. Sebagai contoh, peran sosial seseorang ayah yang memilih bekerja di kantor atau seorang ibu yang memilih bekerja di rumah. Pilihan untuk memainkan peranan sosial dipengaruhi oleh pandangan mereka tentang bagaimana membangun keluarga. Ayah atau ibu merupakan individu, sedangkan keluarga adalah kelompok. Yang ketiga, hubungan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Sebagai contoh, konflik antara etnis yang terjadi di Kalimantan beberapa tahun silam. Hubungan antar etnis yang bertikai jelas bersifat konfliktual. Hubungan tersebut merupakan bentuk relasi antara kelompok masyarakat. Sosiologi dapat mengkajinya dari beberapa dimensi, misalnya dari dimensi identitas, di mana kedua kelompok tersebut menggunakan identitas etnis untuk saling bermusuhan. Yang keempat, karakteristik atau ciri-ciri kelompok sosial yang beragam. Salah satu konsep dasar sosiologi yang banyak dipelajari adalah diferensi sosial dan stratifikasi sosial. Pasti di sini ada yang bertanya, diferensi sosial dan stratifikasi sosial itu seperti apa? Oke, diferensi sosial di sini adalah pengelompokan anggota masyarakat ke dalam kelompok sosial tertentu secara horizontal atau sejajar. Artinya, antara kelompok satu dengan kelompok yang lain tingkatnya sama. Pengelompokan hanya bertujuan sebagai pembeda saja. Bentuk diferensi sosial dapat berupa diferensi berdasarkan gender, agama, suku, bangsa, dan ras. Contoh diferensi sosial antara lain, kelompok warga suku Jawa, kelompok warga suku Batak, kelompok warga RT 2, kelompok warga beragama Islam, kelompok warga beragama Kristen, kelompok-kelompok memiliki tingkat yang sama dan sejajar. Tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Sedangkan stratifikasi sosial adalah pengelompokan anggota masyarakat menjadi ke dalam strata atau kelas-kelas sosial
sesuai dengan tingkatnya. Pengelompokan ini bersifat vertikal, artinya kelas sosial yang satu bisa saja lebih tinggi tingkatnya dibandingkan kelas sosial yang lain. Pengelompokan pada stratifikasi sosial terjadi berdasarkan kriteria tertentu, seperti tingkat pendidikan, keturunan, dan juga kekayaan. Contoh stratifikasi sosial berdasarkan pendidikan antara lain. Yang pertama, pendidikan rendah, untuk yang mengayam pendidikan sampai SD atau SMP. Yang kedua, pendidikan menengah, untuk yang mengayam pendidikan hanya sampai SMA. Perbedaan kelompok sosial baik secara vertikal maupun horizontal bisa menjadi objek kajian sosiologi. Misalnya, mengapa sebagian orang menempati kelas sosial dan sebagian yang lain mau naik kelas tapi kesulitan, malah menyungsep ke kelas bawah atau terjebak di kelas menengah. Baik, hanya ini yang kami bisa jelaskan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.